Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadyi hadyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid din bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'du. Para santri, para ustadzah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali pembacaan kitab Riyadhus Shalihin dan kita sudah masuk pada bab al-yaqin wat tawakkul, yaitu bab yakin dan tawakal. Kemarin sudah dibahas hadis pertama, betul? Nah, sekarang kita masuk ke hadis kedua. Sebelumnya Ustadz minta maaf ya, karena ternyata hadis kedua itu bukan yang akan Ustadz bacakan sekarang. Ustadz diamanahkan untuk hadis kedua, tapi ketika pas dicari dibuka di kitab Riyadhus Shalihin karya Syarah Shalih Al-Utsaimin, ternyata di situ nggak ada hadis keduanya. Ustadz lihat lagi di buku yang lain dalam kitab Bahjatun Nadhirin, ternyata ada, tapi Ustadz belum sempat baca. Ustadz sekarang akan membacakan hadis yang ketiga ya, nanti insya Allah hadis keduanya mungkin bisa dijelaskan oleh Ustadz atau pemateri yang akan datang hari Rabu insya Allah. Ats-tsalis an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala hasbunallahu wa ni'mal wakil qalaha Ibrahim alaihi salatu wassalam hina ulqiya finnar wa qalaha Muhammad sallallahu alaihi wasallam hina qalu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Rawahul Bukhari. Wa fi riwayatin lahu an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala kana akhir qawli Ibrahim sallallahu alaihi wasallam hina ulqiya finnar hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Hadis yang ketiga ini dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, hasbunallah wa ni'mal wakil qalaha Ibrahimu hina ulqiya finnar. Ibrahim alaihissalam ketika dilemparkan ke dalam api, beliau mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil. Wa qalaha Muhammad sallallahu alaihi wasallam hina qalu, dan juga kalimat hasbunallah wa ni'mal wakil itu juga diucapkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika orang-orang kafir berkata innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana, yaitu orang-orang kafir berkata sesungguhnya manusia telah berkumpul dan mereka akan menyerang kamu, maksudnya akan menyerang Nabi Muhammad dan para sahabat. Fakhshawhum, maka hendaklah kamu takut terhadap mereka. Fazadahum imana, lalu Nabi Muhammad dan para sahabat lain ketika dikabarkan seperti itu bukan malah takut, akan tetapi bertambah keimanan mereka. Wa qalu, lalu para sahabat
berkata, hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah yang menjadikan penolong dan sebaik-baik pelindung, dan Allah lah sebaik-baik pelindung. Hadis riwayat Bukhari. Dalam riwayat lain masih dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, kana akhiru qauli Ibrahim sallallahu alaihi wasallam hina ulqiya finnar hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Berkata Ibnu Abbas, akhir ucapan Nabi Ibrahim alaihissalam ketika dilemparkan ke dalam api adalah beliau mengucapkan hasbiyallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah yang menjadikan penolong bagiku dan Allah lah sebaik-baik pelindung. Jadi kita masuk ke penjelasan. Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad alaihi wassalatu wassalam huma khalilani lillahi azza wa jalla. Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad adalah dua nabi yang digelari oleh Allah Subhanahu wa taala dengan gelar Al-Khalil. Tahu apa artinya Khalil? Al-Khalil? Tahu artinya Al-Khalil? Al-Khalil itu artinya adalah Al-Habib. Apa Al-Habib? Kekasih, ya. Makanya kita sering mendengar Nabi Ibrahim adalah Khalilullah. Nabi Ibrahim adalah kekasih Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam firman-Nya, wattakhadallahu Ibrahima khalila, dan Allah menjadikan Ibrahim itu sebagai kekasihnya. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkata, innallaha qad ittakhadani khalila kama ittakhadha Ibrahima khalila. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menjadikanku kekasihnya sebagaimana Nabi Ibrahim menjadikannya sebagai kekasih. Dan makna Al-Khalil ini atau kekasih, ya, itu derajatnya lebih tinggi daripada Al-Habib, ya. Al-Habib. Kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia artinya sama, kekasih, ya. Al-Habib kekasih, Al-Khalil juga kekasih. Akan tetapi dari segi maknawi tentunya berbeda, ya. Dan di dunia ini tidak ada yang digelari dengan Al-Khalil kecuali Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau misalnya kita mendengar, ya, sebagian orang mengatakan Ibrahim Khalilullah, wa Muhammad Habibullah, wa Musa Kalimullah. Ini tentunya ada yang kurang, ya. Tapi yang benar apa? Ibrahim Khalilullah, kekasih Allah. Wa Muhammad Khalilullah, bukan Habibullah. Kalau kita mengatakan Habibullah, di situ ada yang kurang, ya. Karena yang paling tinggi derajatnya, ya, kekasih itu adalah Al-Khalil. Karena kalau Al-Habib itu, Habibullah itu banyak, ya. Ahbabullah, kekasih-kekasih Allah itu banyak, ya. Orang-orang mukmin adalah kekasih Allah. Orang-orang al-muhsinin, apa al-muhsinin? Orang-orang yang dermawan itu juga kekasih Allah. Al-muqsitun, orang-orang yang adil juga dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi Al-Khalil itu hanya untuk siapa? Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim alaihi wassalam. Dan Nabi Muhammad juga bisa dikatakan dengan kalimullah, sebagaimana Nabi Musa alaihissalam yang diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi Muhammad juga pernah diajak bicara di mana? Ketika Isra Mi'raj, ya.
ketika Mi'raj ke atas dari langit pertama ke langit ke-7. Kita bahas ke hadis ya. Nabi Ibrahim alaihissalam ketika dilemparkan ke api, beliau mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Kita tahu bahwasanya Nabi Ibrahim alaihissalam itu beliau berdakwah, mengajak kepada manusia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kaumnya ini tidak mau beribadah kepada Allah. Mereka tetap kafir dan berbuat syirik. Sewaktu-waktu maka Nabi Ibrahim berinisiatif untuk melakukan sesuatu, yaitu Nabi Ibrahim ingin menghancurkan berhala-berhala yang mereka sembah. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam beliau masuk ke tempat ketika orang-orang kaumnya ini tidak ada di tempat peribadahannya. Nabi Ibrahim masuk ke dalam. Di situ terdapat banyak sekali berhala-berhala, mulai dari yang kecil sampai yang besar, ya. Dari yang kecil sampai yang besar, dan juga di sana juga didapatkan makanan-makanan yang ya begitu saja sia-sia, ya, untuk sesajen-sesajen berhala-berhala. Maka Nabi Ibrahim menghancurkan semuanya itu, ya. Dihancurkan dari yang kecil sampai yang besar. Sampai Nabi Ibrahim hanya menyisihkan satu berhala yang besar, dan disitunya dilingkari dengan kapak, ya, kapak. Maka ketika kaumnya ini kembali lagi ke tempat beribadahnya, mereka kaget, ya, kaget. Ini siapa yang menghancurkan tempat beribadah mereka? Maka mereka pun langsung tertuju kepada siapa? Kepada Nabi Ibrahim. Karena selama ini Nabi Ibrahim yang selalu mengajak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dipanggillah Nabi Ibrahim dan disidang. Lalu mereka mengatakan, "Wahai Ibrahim, apakah kamu yang menghancurkan berhala-berhala ini?" Kata Nabi Ibrahim, "Tidak, saya tidak menghancurkan itu. Coba kamu lihat di situ ada berhala yang paling besar. Coba tanyakan ke dia, mungkin dia tahu." Otomatis mereka pun tambah geram, ya, kesal. Kata mereka, bagaimana mungkin berhala itu bisa memberitahu kami, sedangkan mereka tidak bisa melakukan apa-apa. Ternyata jawaban ini malah menjadi bumerang bagi mereka. Maka kata Ibrahim, kalau misalnya berhala ini tidak bisa berbuat apa-apa, kenapa kalian menyembahnya? Maka tambahlah mereka marah. Maka mereka orang-orang kaum Nabi Ibrahim ini berinisiatif untuk membakar siapa? Nabi Ibrahim. Maka mereka menyalakan api, dan Nabi Ibrahim tidak ada pertolongan lagi kecuali hanya bertawakal kepada siapa? Pada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam ketika mau dilemparkan ke dalam api, maka Nabi Ibrahim mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah yang menjadikan pertolongan bagi kami, dan Allah lah sebaik-baik pelindung. Apa yang terjadi setelah itu? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wahai api, jadilah engkau dingin dan keselamatan atas Ibrahim alaihi salam." Dan alhamdulillah api itu tidak terasa panas ataupun tidak membakar Nabi Ibrahim. Akan tetapi di sini ketika ayat qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim, sebagian mufassir ada yang mengambil dari khobar Bani Israel dalam kisah ini, bahwasanya pada waktu itu semua api
apa? Dingin. Pada waktu itu semua api dingin. Akan tetapi ini dibantah oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin bahwasanya khabar ini tidaklah benar, ya. Khabar ini tidaklah benar. Yang dimaksud Allah Subhanahu wa taala ya narukuni bardan wa salaman itu adalah api yang hanya ditujukan kepada api yang mau membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Akan tetapi api-api yang lainnya itu panas seperti biasanya. Kemudian selanjutnya, nah ini adalah kejadian terhadap Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian Al-Khalilul Tsani, kemudian juga kekasih yang kedua adalah siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil, yaitu para Nabi Muhammad dan juga para sahabatnya. Kapan itu terjadi? Ketika para sahabat pulang dari perang Uhud, ya. Ketika para sahabat perang dari Uhud, kita tahu bahwasanya dalam perang Uhud ini kaum muslimin menang atau kalah? Ya, kalah, ya. Dalam perang Uhud ini kaum muslimin kalah. Kemudian ada orang yang menakut-nakuti. Dia berkata bahwasanya sesungguhnya ada manusia, sekelompok manusia yang akan menyerang kalian dan menyerang Madinah, maka takutlah kalian. Akan tetapi para sahabat dengan keimanannya yang kuat, mereka hanya mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Dan ternyata setelah perang Uhud, ya, kaum muslimin selalu menang dalam setiap peperangan. Apa faedah dari hadis ini? Ya, bahwasanya hendaknya kita selalu bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ini harus kita selalu dawamkan dalam diri kita. Kalau misalnya kita melihat ada orang atau orang jahat, musuh kita atau orang yang ingin menzalimi kita, dan kita tahu itu, maka cukup mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Nah, ini yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita untuk selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar tawakal. Dan juga karena hasil dari tawakal itu akan muncul al-yakin, ya, harus diiringi dengan yakin juga. Mungkin cukup sekian dari Ustadz, mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.